SDS patch itu? Sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel electrophoresis atau yang sering disingkat dengan SDS patch ini adalah salah satu teknik electrophoresis yang paling banyak digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya dengan menggunakan muatan listrik. Teknik ini menjadi metode standar dalam analisis protein karena kesederhanaannya, efisiensinya, dan kemampuannya menghasilkan data yang akurat. Untuk pengaplikasiannya itu yang pertama ada penentuan berat molekul protein, yaitu dengan cara mengukur massa protein sampel dengan membandingkan jarak migrasinya dengan standar atau marker. Yang kedua itu ada analisis kemurnian protein, yaitu dengan mengecek seberapa murni protein hasil isolasi, yang artinya itu satu pita tebal sama dengan murni. Yang ketiga itu ada studi pasca translasi dengan mengidentifikasi modifikasi protein seperti fosforilisasi yang menyebabkan sedikit perubahan pada berat molekul dan terlihat sebagai pergeseran pita. Sebelum ke tahapan SDS patch, tentunya teman-teman juga harus tahu tentang alat mikropipet yang akan menjadi teman analisis. Mikropipet adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam volume yang sangat kecil dengan satuannya mikroliter. Mikropipet juga memiliki teman yang bernama mikrotip, terbuat dari plastik bening steril dengan penggunaan sekali pakai. Ukuran dari penggunaan mikrotip disesuaikan dengan volume larutan yang ingin dipipet. Terdapat bagian-bagian dari alat mikropipet, seperti tip con, tip ejector ring, display window, handle, tip ejector, handle cover, operation button, dan operation level. Cara pengoperasian mikropipet dengan teknik forward pipetting. Langkah pertama, putar tombol operation button hingga display menunjukkan volume larutan yang diinginkan. Lalu, pasang mikrotip pada mikropipet. Lakukan pembahasan mikrotip sebanyak 3 kali dengan menekan tombol operation button hingga first stop untuk menyeimbangkan perbedaan suhu dan melembabkan udara di dalam mikropipet dan mikrotip. Ambil larutan dengan menekan tombol operation button hingga first stop dan lepaskan tombol operation button secara perlahan. Keluarkan larutan dengan menekan tombol operation button hingga second stop. Tekan tombol tip ejector untuk melepaskan mikrotip dari mikropipet. Nah, sebelum kita bisa lihat pita-pita protein itu, ada satu tahap penting banget yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu persiapan sampel. Yang pertama, siapkan sampel di tabung microfuge dan diberi nama. Tambahkan DTT atau beta mercaptoetanol. Panaskan tabung sampel selama suhu dan waktu yang telah ditentukan untuk mendenaturasi protein. Sampel yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam centrifuge agar cairan turun ke dasar tabung. Sampel siap dipipet beserta protein pembanding dan dimasukkan ke dalam gel. Persiapan gel terbagi menjadi 2, yaitu resolving gel yang berada di bawah dan stacking gel yang berada di atas. Pertama, kita siapkan sepasang plat kaca beserta pembatasnya yang sudah ditempatkan di casting frame. Pastikan plat yang telah terpasang tidak bocor. Siapkan bahan resolving gel dan juga stacking gel sesuai dengan bahan yang telah ditentukan. Masukkan bahan resolving gel ke dalam plat dengan temet ditambahkan di akhir hingga kurang lebih 2/3 plat kaca. Tunggu bagian resolving gel hingga mengeras. Masukkan bahan-bahan stacking gel ke dalam tabung Falcon 50 ml, buang isopropanol yang menutupi permukaan resolving gel, bilas dengan air dan dikeringkan menggunakan kertas kimia atau kim wipes. Tambahkan temet ke dalam larutan stacking gel sebelum dituangkan ke dalam plat kaca. Pipet stacking gel ke plat kaca hingga penuh. Pasang sisir atau kom di atas stacking gel sebagai tempat untuk sampel nantinya.
Setelah gel mengeras dan terbentuk, lepaskan casting frame dan pisahkan gel secara perlahan. Bungkus gel dengan tisu dapur lembab dan plastik pembungkus. Simpan di lemari pendingin hingga minggu depan. Gunakan mikropipet untuk mengambil sampel protein yang sudah disiapkan sebelumnya. Masukkan sekitar 10 mikroliter sampel ke dalam lubang secara perlahan agar tidak tumpah ke samping. Setelah semua sampel dan marker protein dimasukkan, tutup alat SDS patch dengan penutupnya dan sambungkan ke power supply. Atur tegangan pada 120 volt, lalu jalankan proses elektrofloresis hingga pita berwarna biru di gel mencapai bagian bawah. Jika pita sudah sampai bawah, hentikan dan lepaskan koneksi listrik. Keluarkan gel dan pelat kaca secara perlahan. Selama proses berlangsung, arus listrik akan memisahkan protein berdasarkan ukuran protein kecil bergerak lebih cepat dibandingkan protein besar. Selanjutnya ada gel staining atau pewarnaan gel. Gel yang telah dipisahkan, dibersihkan, dan diletakkan ke cawan Petri persegi. Tuangkan larutan pewarna yang diinginkan hingga gel terendam seluruhnya. Masukkan cawan Petri ke inkubator suhu 50 derajat selama 30 menit agar pewarna meresap ke dalam gel. Keluarkan gel dengan pinset, buang larutan pewarna, lalu masukkan larutan penghilang noda atau de-staining solution. Tambahkan selembar tisu penyerap dan lakukan penghilangan noda di suhu 50 derajat selama 30 menit sambil diaduk perlahan sesekali. Proses penghilangan noda dilakukan hingga gel menjadi bening dan pita protein tampak jelas dan gel siap dianalisis. Analisis hasil SDS patch. Pertama-tama, amati pita protein pada gel, lalu bandingkan dengan pita standar atau marker sebagai acuan berat molekul. Kemudian, ukur jarak tempuh pita sampel dan pita marker. Dari sini, kita bisa memperkirakan berat molekul protein dalam 1 kilodalton. Kalau posisi pita sampel sama dengan pita standar, berarti protein dalam sampel sama dengan protein pembanding. Mudah kan? Dengan cara ini, kita bisa tahu jenis protein yang berhasil dipisahkan lewat SDS patch.